minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita bersama-sama bisa dikumpulkan dalam tempat yang sangat mulia ini, di masjid tempat Allah, untuk kita sama-sama beribadah, bersujud sebagai hambanya. Semoga kita semua dimudahkan, diberikan jalan yang termudah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bulan yang baik, hari baik pada saat ini, insya Allah. Salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu memberikan kita kemudahan pada saat ini, sehingga kita diberikan petunjuk oleh beliau nantinya sampai kita bisa mendapat syafaat dari beliau dalam bimbingan di Yaumul Mahsyar dan bisa menjadi umat pilihan dan masuk ke dalam surganya dibimbing oleh beliau. Pada hari ini, bulan yang mulia ini, sebenarnya saya sebagai panitia Ramadan ini ingin memberikan suatu informasi bahwa kita akan memberikan suatu acara atau kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan, di mana kegiatan ini memang kita membutuhkan beberapa masukan atau dana dari jamaah sekalian, terutama dari kalangan Masjid Al-Hidayah, yaitu berupa kegiatan yang akan kita adakan di sini adalah pertama kali kegiatan remaja masjid yang bertempat di Masjid Al-Hidayah, kedua sholat tarawih atau kultum yang bertempat di Masjid Al-Hidayah, lalu acara zakat, infak dan sodakoh yang akan dilaksanakan juga di masjid ini, serta nanti kita akan melakukan sholat qiyamul lail dan sahur di 10 hari terakhir di Masjid Al-Hidayah. Takjil dan buka bersama kita lakukan dari hari pertama sampai hari terakhir bulan Ramadan. Lalu ada acara setelah, biasanya kita ada acara tadarus dan talaqih ya, biasanya setelah kita menyelesaikan sholat tarawih, dan kita minta jamaah di sini baik bapak-bapak atau kaum remaja bisa berkumpul bersama melakukan tadarus setelah tarawih. Biasanya kita minimal melakukan bacaan sebanyak minimal 1 juz ya Pak ya. Ya, kita butuh waktu 1-2 jam untuk ini. Memang kemarin kita lihat jamaahnya tidak terlalu banyak, dan pada hari ini kita harap dari bapak-bapak atau remaja bisa ikut bergabung di acara ini, karena acara ini sangat bermanfaat ya Pak untuk kita semua, dan kita memang menunggu tambahan dari jamaah-jamaah yang belum bisa hadir dalam acara tadi setelah tarawih. Nah, nanti kita setelah ini di akhir kita akan melakukan ada acara bansos pesantren Ramadan, sholat. Setelah itu terakhir kita akan melakukan sholat Idul Fitri setelah Ramadan berlalu, terakhir bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan biasanya kita melakukan halal bihalal. Dalam acara ini semua kita membutuhkan dana yang sudah direncanakan dalam RAB senilai Rp82.050.000. Alhamdulillah sampai hari ini sudah terkumpul untuk dana infak yang diedarkan melalui medsos sebanyak Rp13.100.000 sampai hari ini ya, melalui beberapa masuknya, di mana dalam masuk ke rekening kegiatan. Dan untuk kencelengan malam pertama di awal bulan Ramadan kemarin kita mendapat masukan sekitar 200.000 ya, 200.000 Rp2.000 totalnya, jadi sekitar 13.300.000 dari anggaran yang kita harapkan sudah masuk. Alhamdulillah 16%. Mudah-mudahan bisa bertambah lagi sehingga bisa memenuhi kebutuhan dari RAB yang kita rencanakan. Dan acara untuk selanjutnya kita akan mengadakan setelah sholat Isya akan ada tausiah kajian dipimpin oleh Bapak Ustadz Zarkasi LC. Sudah, kebetulan beliau sudah ada di sini, dan maaf sebentar Pak. Nah, informasinya
Nah, untuk tema yang akan diisi adalah mengenai Ramadan membuat Muslim jadi bertakwa. Insya Allah setelah kita melaksanakan ini, kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kita mohon bimbingannya, masukan dari Pak Ustadz Ahmad Zarkasi LFC Magister Manajemen bisa memberikan yang terbaik untuk kita, dan kita juga dapat informasi himbauan dari ketua dakwah di sini Pak, karena kita mau berlanjut dengan sholat taraweh, acara ceramahnya dibatasi sampai 20 menit Pak, ya Pak. Ya 20 menit lumayan Pak, maksimum Pak. Nah untuk selanjutnya untuk memimpin imam sholat taraweh nanti langsung dilanjutkan oleh Bapak Ustadz Iwan. Kebetulan Pak Ustadz juga ada di sini. Mudah-mudahan bacaannya bisa bacaan yang terbaik dan memberikan manfaat yang terbaik dan hal yang terbaik buat kita semua. Dan selanjutnya kami tunggu kehadiran Bapak-bapak sekalian dalam acara tadarus setelah sholat tarawih selesai. Untuk itu kami berikan kepada Bapak Ustadz untuk mengisi kajian tausiah hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Ini enggak. Ini aja Pak. Iya. Double nih. Double rekamannya. Iya. Enggak Pak. Saya duduk aja. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur disampaikan oleh Allah masuk ke dalam bulan Ramadan tahun 1440 berapa ini? 46. Dan ini insya Allah jadi sejarah pertama Indonesia, awal dan akhirnya nggak beda, insya Allah. Jadi insya Allah tahun ini 30 hari. Saya bisa pastiin sebab Muhammadiyah itu punya kriteria hilalnya rendah. Kalau Muhammadiyah yang kriteria hilalnya rendah itu menetapkan 30 hari, maka pemerintah tidak mungkin kurang dari itu, sebab pemerintah kriteria hilalnya tinggi, kan ya. Kalau yang Muhammadiyah 30, pemerintah 31. Pasti nggak mungkin 31. Maka insya Allah tahun ini sejarah ini. Sebab kita berapa kali ngerayain Idul Fitri, awal Ramadan juga beda, kan ya. Kalau awal Ramadan beda, yang kagak enak tuh Lailatul Qadarnya tuh. Lailatul Qadar kan malam ganjil, kan ya. Ini ngikutin ganjil siapa coba? Jadi kita kalau mau i'tikaf, kita whatsappan dulu sama malaikat tuh yang jagain, malaikat NU sama Muhammadiyah, supaya cocok itu i'tikaf dengan begitu. Kalau akhirnya yang beda, Lebaran itu juga kagak enak tuh. Nggak enak tuh, apalagi mantunya udah Lebaran, mertuanya belum. Itu repot banget itu. Habis tuh makan. Makanya alhamdulillah tahun ini jadi sejarah. Siapa Prof. Nazaruddin Umar, emang beliau nih modelnya tuh orangnya kagak nyari ribut, orangnya kalau bisa bareng-bareng. Cuman biasanya menteri kayak gini kagak lama biasanya. Biasa. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, kita syukuri alhamdulillah Ramadan kali ini insya Allah tidak ada perbedaan sampai akhir. Nanti kita lebaran bareng, supaya nanti juga kalau lebarannya bareng kagak ada ustadz yang oportunis. Tahun lalu waktu bareng saya punya teman ustadz ngambil job khutbah 2 kali. Serius ini. Kapan tuh yang beda tuh Muhammadiyah pemerintah tuh lebarannya? Jadi dia hari ini khutbah, besok khutbah lagi. Sholatin 2 kali. Dia ngobrol, aneh sih Ustaz, hari kedua kagak sholatin. Aneh ngumpet aja di sekretariat, beres sholat, aneh nongol dari mimbar gitu.
kan khutbah sunnah Ustaz. Iya juga sih, benar gitu. Tahu gitu aneh terima dua-duanya coba. Rupanya nggak ada. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa puasa ini diselenggarakan untuk kita semua ini la'allakum tattaqun, agar kalian semua jadi orang yang bertakwa. Dan karena tujuannya jelas nih, jadi kurikulum Ramadannya ada bahwa semua orang-orang yang hadir ikut serta dalam pendidikan Ramadan ditujukan oleh Allah agar jadi orang bertakwa. Maka sama kayak kita punya pengajian, kita punya universitas, kita kuliah di satu institut, itu kan punya tujuan besar, kampus, sekolah. Pokoknya kalau masuk ke sini tujuannya, outputnya kita mau jadikan peserta didik kita orang yang ahli dalam berbahasa Inggris, kan begitu kalau fakultas bahasa Inggris. Kalau fakultas kedokteran yang masuk ke sini tujuannya kita mau didik untuk biar jadi dokter, kan begitu. Makanya di dalam kampus universitas ada kurikulum yang diajarkan tuh. Nanti semester ini pelajarannya ini, semester ini pelajaran ini, nanti ini semua ilmu-ilmu yang menunjang untuk orang bisa jadi dokter. Orang bisa jadi ahli bahasa Inggris, orang bisa jadi ahli bahasa Arab. Nih kita kasih materinya. Ramadan juga sama. Allah punya tujuan la'allakum tattaqun, maka di dalam ibadah Ramadan ini sejatinya banyak pelajaran, banyak materi, banyak kurikulum yang Allah ajarkan gunanya biar jadi orang takwa. Cuman kadang-kadang ada di antara mahasiswa itu yang kerjaannya kupu-kupu, atau kupu-kupu, kuliah pulang, absen doang, kuliah pulang, absen doang gitu. Apa yang dipelajari? Cuma ikut absen doang. Duduk di belakang, malah buka HP, main Mobile Legends gitu. Nggak dengerin dosen ngomong apa, praktek ini kagak diperhatiin. Akhirnya yang mestinya kampus tuh bikin dia jadi dokter, cuman karena dia nggak peduli sama kurikulumnya, keluar kagak jadi dokter. Jadi selebgram kan, itu kan ada tuh, kan macam-macam. Ini kan nggak sesuai nih akhirnya nih. Maka biar sesuai dengan tujuan puasa Allah jadi orang bertakwa, kita dijadikan jadi orang bertakwa, kita belajar ini kurikulum. Apa kurikulumnya nih? Salah satu kurikulum yang penting dalam ibadah Ramadan adalah kurikulum kejujuran. Jadi Allah mengajarkan dengan ibadah puasa ini nilai kejujuran ini paling top banget, paling tinggi nih nilai kejujuran diajarkan. Sebab yang namanya ibadah puasa ini ibadah sirriyah, kata ulama gitu. Sirriyah itu ibadah rahasia, ibadah yang tidak punya wujud. Beda sholat, beda zakat, beda haji. Kalau sholat kan ada gerakannya, ada bacaannya. Jadi kelihatan tuh orang sholat apa enggak sholat dari gerakannya kelihatan, kan ya. Ada yang cuman berdiri doang kagak ruku-ruku, kita tahu ini sholat jenazah nih. Cuman jenazah kagak ada di depannya begitu. Kita tahu nih nggak sholat nih. Jadi kita bisa tahu karena sholat ibadah yang punya gerakan, gitu. Sedekah zakat apalagi kan ya, harus ada iya, harus ada sedekah yang kita berikan, ada fakir miskin yang nerima. Jadi nggak mungkin orang bisa pura-pura. Sholat nggak bisa pura-pura, ada gerakannya, ada bacaan. Zakat juga sama, haji apalagi. Kalau haji kan minimal satu RW kita umumin kan, gitu. Kita WhatsAppin yang ngundang ratiban. Jadi pada ibadah-ibadah yang kelihatan ada wujudnya, orang tuh susah pura-pura. Kayak tadi nih sholat isya nih kan nggak bisa pura-pura.
nggak bisa, karena harus ikut bergerak, ngomong amin kan begitu, ada takbir. Zakat juga sama, nggak ada yang orang miskin mau pura-pura nerima gitu, nggak mau gitu. Pura-pura terima, ntar kita foto masukin di media sosial, nggak ada yang begitu. Haji juga sama tuh, nggak bisa pura-pura haji umroh. Mau kemana kalau pura-pura haji tuh? Mau ke Tanah Abang gitu, beli oleh-oleh doang pulang gitu. Nggak bisa. Kalau puasa itu nggak ada wujudnya, suaranya kagak ada, gerakannya kagak ada, pecinya kan kagak ada. Ini kalau peci kan ada peci haji kan ya, ini kalau begini itu udah haji nih gitu. Kalau puasa nggak ada tandanya. Maka karena ibadah puasa ini tidak ada tandanya, orang bisa pura-pura puasa. Bisa gak pura-pura puasa? Gampang. Keluar rumah nih, mukanya dilemesin, bibirnya dikeringin, ini matanya dibikin sayu-sayu gitu. Jalannya sambil miring. Ntar ada orang lewat, lemes amat mas, lagi puasa gitu. Suaranya juga diserak-serakin tuh, lagi puasa gitu. Bisa gak begitu? Bisa. Tapi ada gak yang begitu tuh? Banyak. Mana orangnya? Iya kan? Tapi orang yang punya iman di dalam hati, dia mikir, gua ngapain pura-pura? Orang sih kagak ada yang tahu kalau gua nggak puasa, tapi kan Allah tahu kan ya. Di rumah dia ikut sahur bareng istri, bareng anak-anak. Keluar dari rumah, istrinya tahu gak kalau dia tahu mampir lagi di warteg tuh ya? Nggak tahu kan gitu. Temennya yang di kantor ngelihat dia puasa, padahal sebelum masuk kantor dia nyarap dulu tuh di pinggir jalan. Orang kantor tahu enggak? Jadi ini ibadah rahasia, yang tahu kita puasa atau tidak hanya Allah dan kita sendiri. Maka diuji nih pada waktu dan kondisi di mana kita bisa pura-pura dan berbohong, kira-kira mau apa enggak gitu. Maka kita diuji nih. Loh, kalau bohong bisa nih, kalau pura-pura bisa nih. Tapi kenapa kemudian nggak pura-pura? Karena di dalam hatinya ada Allah. Enggak, gua nggak mau batalin puasa. Kayak tadi waktu sholat asar nih, sholat asar. Apalagi karena hari terberat puasa tuh memang biasanya hari pertama. Paling berat tuh waktu asar biasanya tuh, nanggung soalnya itu. Itu lagi waktu asar kita wudhu, kumur-kumurnya 3 kali, yang keluar 2 kali kan orang kagak ada yang tahu. Orang kan gak ada yang tahu kan ya. Tapi kenapa mau jujur itu dikeluarin juga tuh 3-3-nya itu? Kenapa tuh? Sebab Allah tahu. Jadi kita punya hati di dalam diri ini, punya iman. Iman bilang, ente telan kumur-kumur orang gak ada yang tahu. Tapi hatinya bilang, enggak, orang sih gak ada yang tahu. Tapi kan Allah tahu. Kalau Allah tahu aneh menelan ini air, batal puasanya, dosa. Kalau dosa Allah murka. Kalau Allah murka nanti masuk surganya susah. Kan hidup nggak cuma di dunia kan begitu. Terusinlah puasa. Itu diajarin nilai kejujuran oleh ibadah puasa. Dan nilai jujur ini pengennya nih Allah ajarin sepanjang 30 hari. 30 hari kali 12 jam kan, sepanjang hari 12 jam nih. Kita diajarin untuk tidak berbohong pada kondisi yang kita bisa bohong. Maka maksud Allah nanti keluar Ramadan, orang-orang yang bertakwa itu mengamalkan pelajarannya dulu. Ini ya pelajaran yang diajarin waktu puasa tuh nggak bohong. Waktu keluar Ramadan jadi sikap diri. Maka kalau jadi pedagang, dia pedagang yang jujur, nggak bohong gitu. Kalau ada barangnya bagus, dia bilang bagus. Ada aibnya, dia bilang cacat, dia bohong. Mungkin dia bisa nipu konsumen, dia bisa itu bohongin pembeli, tapi Allah tahu kan begitu. Kalau dia jadi mahasiswa, dia jadi apapun, nulis skripsi, nulis tesis juga, dia nggak berani bohong. Sebab memang dosen itu sepanjang 1 semester itu kan nerima skrip tesis itu ratusan. Nggak mungkin dia meriksa satu-satu gitu, nggak mungkin gitu. Kalau kita bohong kan bisa.
bayar joki, apalagi sekarang joki udah terang-terangan, tahu ada apa enggak kan ya. Tapi kan Allah tahu, fakultas nggak tahu, dosen nggak ngerti, rektor juga nggak peduli, tapi kan Allah tahu kalau gua bohong nih ilmu kagak berkah nih, kan begitu. Nanti nggak jadi ibadah, malah jadi dosa. Ini pelajaran yang lama kita belajar sia-sia. Jadi karyawan juga sama tuh kan ya, apalagi yang kemarin tuh yang apa namanya oplas kemarin tuh oplos, kalau oplas operasi plastik kan itu yang oplos kan ya. Bawahan kagak tahu itu, atasan juga mungkin pada nggak ngerti. Tapi kalau dia punya hati, di dalam hati dia bilang Allah kan tahu, lewat itu nggak bakal tuh dia maksiat. Sebab kejujuran yang timbul gara-gara ibadah puasa akhirnya menimbulkan sikap yang kita sebut dengan istilah muraqabah. Apa muraqabah? Selalu merasa diawasi oleh Allah. Begitu, itu puasa ngajarin itu. Orang takwa kan begitu. Kalau mau ngapa-ngapa ini pikirannya bukan enak apa enggak enak, orang demen apa orang kagak demen, tapi yang dipikirin Allah ridho apa kagak nih begini, begitu. Itu nilai ketakwaan yang diajarkan oleh ibadah puasa. Dibikin oleh Allah ibadah puasa ini kagak punya wujud, nggak ada suaranya, nggak ada tandanya, nggak ada mereknya, kan begitu. Nggak ada juga, makanya karena tidak ada wujudnya kita juga susah. Ibadah puasa tuh nilainya tuh dari mana, bagus apa enggaknya. Kan kalau sholat kan kita bisa nilai, wah ustadznya enak sholatnya, emang kenapa? Bacaannya bagus, gerakannya khusyuk, kan begitu. Walaupun penilaian kita enggak 100% benar, tapi seenggaknya kita punya ukuran gitu. Ini Haji Fulan sedekahnya hebatnya. Kenapa emang? Sedekahnya banyak tapi nggak pernah minta diumumin gitu. Nggak kayak tetangga kita, sedekah 20.000 minta diumumin, minta doain masuk surga lagi gitu. Ya nggak apa-apa, 20.000 nggak boleh masuk surga, ya boleh nggak apa. Cuman kan kalau minta diumumin rasanya kan kurang gimana. Malaikat juga rasanya males nyaturnya itu dong. Kan ya, haji kita bisa nilai itu, orang hajinya mabrur, haji fulani mabrur kayaknya hajinya tuh, sebab sejak pulang dari haji ke masjidnya makin sering, ikut majelis taklimnya rajin, sedekahnya juga jalan terus mabrur. Tapi kalau puasa ukuran bagusnya apa coba? Nggak ada kan ya. Teman kita puasanya bagus nih, nah gua lihat dia kalau puasa meludah mulu gitu. Itu ludah jadi ukuran apa enggak? Kan enggak gitu. Jadi ini ibadah yang benar-benar nih menanamkan nilai kejujuran. Jujur itu sifatnya orang mukmin yang akhirnya menimbulkan sifat muraqabah. Makanya di dalam hadis itu ada Nabi Muhammad bilang, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa orang yang tidak meninggalkan dusta, tidak juga meninggalkan menipu. Jadi waktu puasa masih bohong, masih nipu, kata Allah, falaysa lillahi hajah, maka Allah tidak lagi punya urusan fi ayyada'a ta'amah wa syarabah. Allah nggak punya urusan dia ninggalin makan, ninggalin minum, nggak ada lagi urusan Allah. Artinya laparnya dia, dahaganya dia, Allah nggak punya hajat apa-apa, udah nggak bernilai apa, sebab dia sudah merusak nilai utama puasa. Nilai utama puasa itu jujur. Kalau dia sudah berani bohong, berarti dia merusak nilai puasa itu, makanya nggak dapat amal. Itu yang kata Nabi bilang tuh, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nah, itu tuh yang nilai puasanya tidak diindahkan. Dia nggak peduli bohong apa nggak, pokoknya dia jalan terus, yang penting dapat duit misalnya begitu. Nah, ini nilai jujurnya hilang, maka puasanya pun jadi puasa sah, ibadahnya gugur kewajibannya, tapi nilainya di sisi Allah nol. Kayak orang belajar bahasa Inggris tapi nggak mau belajar grammar,
Grammar tuh intinya bahasa Inggris. Orang pengen bisa baca Al-Quran tapi nggak mau belajar tajwid. Tajwid itu intinya ibadah baca Quran. Pengen bisa bahasa Arab, nahwu sorof, nggak mau belajar, nggak bisa. Itu intinya puasa, biar puasa kita diterima. Nilai kejujuran tuh nomor 1. Makanya ditanamkan dalam diri harus jadi orang jujur. Nanti keluar Ramadan, insya Allah jujurnya disikap gitu. Dan orang kalau punya sifat jujur, insya Allah hidupnya mujur. Kata Bang Ben kan gitu, jujur biar hidupnya mujur kan gitu. Kalau nggak jujur, insya Allah hidupnya hancur gitu. Yang udah-udah kan kita lihat tuh. Nah, yang kagak jujur udah mulai kelihatan nih kan gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.